Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Green Oceana. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan sore ke salah satu pesantren termasuk yang tua di Yogyakarta, yaitu pesantren Al Munawir. Didirikan oleh seorang tokoh atau seorang ulama yang lahir pada 1870 dan wafat pada 1941. Saat ini kita sedang melewati ya jalan sisi timur. Sebelah kiri nanti akan kita lewati salah satu masjid yang juga cukup terkenal, terutama di lingkungan masyarakat Muhammadiyah tentunya ya, Masjid Jogokarian. Jadi kampung ini teman-teman sekalian memang terkenal dengan kampung yang cukup agamis. Terdapat masjid yang cukup terkenal dengan manajemen yang bagus, juga terdapat salah satu pesantren yang menjadi pusat dari penyebaran tradisi keislaman di Yogyakarta. Dan dari pesantren Al Munawir ini muncul banyak pesantren teman-teman sekalian. Di antaranya adalah pesantren Pandanaran, kemudian ada pesantren Wates ya, atau pesawat di Kulon Progo. Pesantren Wates biasanya dikenal dengan pesawat seperti itu, dan banyak lagi pesantren lainnya penyebaran di daerah Bantul, Sleman ya. Nanti mungkin sekilas akan kami ini ya, kita obrolkan bersama. Oh ya, yang sebelah kiri ini adalah Masjid Jogokarian teman-teman, yang tembok dari batu alam ini yang warna hijau. Ya, sebentar lagi ke arah depan ini ya, nanti akan ada pertigaan. Nah, itu sudah jalan ini ya, yang satu area dengan kompleks pesantren Al Munawir. Kalau kita teruskan ke utara nanti tembus alun-alun utara teman-teman. Jadi Kiai Haji Munawir itu adalah salah satu ulama yang terkenal terutama di bidang ilmu Al-Quran. Kalau ditelusuri di ulama-ulama Jawa, beliau pemegang sanad inti ya, ada 5 ulama pemegang sanad inti, diantaranya adalah Kiai Haji Mahfud Termas dari Pacitan, kemudian Kiai Haji Munawir ini dari Krapak Yogyakarta, ada juga Kiai Haji Munawar dari Gresik Jawa Timur, ada Kiai Haji Dahlan Khalil, kemudian Kiai Said. Jadi jika kita telusuri, guru-guru ngaji kita nanti akan mengaji ke guru-guru ngajinya, kemudian setelah itu akan nyambung ya, dan ketemunya ke 5 ulama ini. Itu adalah para ulama yang memiliki sanad ya, sanad resmi seperti itu. Di pondok ini semakin hari semakin berkembang. Ada banyak teman-teman kompleknya. Ada mulai dari komplek utama yang di area masjid ya, kemudian juga ada pesantren Ali Maksum sendiri, juga ada komplek L, komplek Q, nanti ditambah juga yang komplek Putri teman-teman. Jadi cukup komplek. Kemudian beberapa ustadz juga mendirikan pesantren sendiri seperti Kiai Haji Syairon Samsudin ya, salah satu wakil rektor di UIN Sunan Kalijaga, itu juga sudah punya pondok pesantren yang khusus mengkaji literatur baik itu Arab maupun Inggris. Jadi cukup kompleks, mulai dari kajian keislaman tradisionalis ya sampai kajian keislaman modern. Jadi di wilayah ini cukup atmosfernya cukup kental ya, cukup kuat sekali. Beberapa tokoh juga lahir dari pesantren Krapak ini. Mungkin yang kita kenal adalah Gus Dur ya, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian juga ada Gus Mus, ya. Kemudian Yai Said Akil Sirot juga. Jadi memang sudah melahirkan banyak tokoh yang berkiprah di taraf nasional seperti itu. Ya, nah ini teman-teman ya. Sebelah kiri ini banyak sekali jajanan ya. Kanan juga. Nah, ini sangat sangat menyenangkan bagi teman-teman yang suka kuliner. Kalau jalan-jalan sore di sini wah pasti seneng banget ya. Apalagi kalau Ramadan. Kalau Ramadan itu area ini padat ya, sering macet. Terutama di sekitar Jalan Masjid Jogokarian yang tadi nanti dipadati para penjual dadakan Ramadan, karena di sana biasanya ada kampung Ramadan Jogokarian. Dan selain menyediakan makanan yang dijual bebas, juga terdapat takjil dan buka bersama gratis. Nah, itu yang menjadi
penarik antusiasme dari masyarakat sekitar Jogja, bahkan luar Jogja pun banyak yang kemari teman-teman, seperti itu. Jadi ini sudah kompleks pesantren ya, kiri kanan ini banyak sekali. Ada kompleks Q, kompleks L yang sebelah kanan, kemudian ada kompleks pusat yang sebelah kiri. Kemudian untuk kompleks perempuan juga menyebar ya di sekitar ini adalah yang Ali Maksum kayaknya ya, kompleks Ali Maksum. Kemudian di sebelah kanan juga ada sekolah formal ya untuk Ali Maksumnya. Teman saya sih ada yang pernah mengajar di sini dan kurikulumnya cukup bagus teman-teman. Kajian Islam tidak hanya Islam tradisionalis namun Islam saintifik. Ada beberapa buku yang dikaji seperti Al-Quran dan Sains, kemudian tema-tema lainnya yang katakanlah futuristik teman-teman ya. Oke. Dan memang selain Al-Quran ya, di pesantren ini juga terkenal dengan kajian kebahasaan, karena dari sinilah pula lahir Kiai Haji Warson Munawir yang menyusun kamus yang cukup besar teman-teman ya, kamus Al-Munawir. Nah ini cukup luar biasa. Kemudian disempurnakan lagi, ada kamus lagi ya. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa searching lah. Memang memiliki impact atau dampak langsung ya, memiliki kontribusi langsung. Banyak karya output ya dari pesantren ini, baik itu kepada masyarakat maupun kepada dunia kajian dan keilmuan keislaman. Ya itu, ini kandang menjangan ya, yang sebelah kanan yang kita memutari ini adalah salah satu katakanlah situs ya, seperti itu. Jadi ceritanya dulu wilayah ini adalah hutan teman-teman. Sri Sultan Hamengkubuwono biasa untuk melakukan aktivitas berburu atau hobi berburunya. Nah, kemudian menjadikan kandang menjangan ini sebagai pelindungan dan sekaligus kurungan ya. Ini selain disebut kandang menjangan, juga disebut panggung kerapia. Jadi seperti itu. Menurut ceritanya sudah ada sekitar 1760 ya. Jadi bangunan ini sudah cukup tua sekali, menjadi cagar budaya ya, seperti itu. Kalau kita tarik lurus ini membentuk garis imajiner teman-teman ya. Kalau ini ke depan terus akan menyambung ke alun-alun selatan, kemudian ke utara lagi alun-alun utara, kemudian Malioboro, Tugu dan Merapi. Ini memang area sentral ya teman-teman. Wilayah ini dulunya hutan dengan adanya bukti kandang menjangan tadi. Jadi dulu memang Kiai Haji Munawir ketika mendirikan pesantren awal itu membuka hutan atau babat alas istilahnya. Jadi beliau kalau tidak salah berasal dari Kauman, memang katakanlah masih teman sejawat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga dari Kauman. Namun seiring berjalannya waktu memang memiliki kiprah di bidang masing-masing. Mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih ke pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi. Sedangkan Kiai Haji Munawir lebih pada pendidikan kepesantrenan seperti itu. Jadi memang beliau berdua adalah salah satu sosok ya yang perlu kita contoh ya sebagai generasi saat ini untuk kita lanjutkan apa yang telah beliau semua bangun. Mungkin itu. Nah ini para santri nampaknya ini kayaknya baru selesai sekolah formal. Nah biasanya setelah ini ada yang mungkin takhusus di ngaji kitab, yang nanti ngaji kitab. Kalau yang ada di takhusus Al-Quran mungkin bisa menghafalkan seperti itu. Jadi ini kalau ada gang ke kiri, gang kanan, biasanya di sana ada kompleksnya, ada kompleksnya sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu dari kami. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.